Jadi kesempatan hari ini akan kita kupas tuntas sesuatu hal yang berkaitan dengan ushul tarbiyah. Yang pertama, tentang pengertian ushul tarbiyah secara bahasa. Secara bahasa, memiliki dua komponen, ushul. Kata ini berasal dari bentuk jamak ashul, yang berarti pokok, asal, akar, atau pondasi. Hal ini sesuai dengan ayat 14 surat Al-Ibrahim yang saya bacakan tadi. Sedangkan secara bahasa, tarbiyah bermakna tumbuh, berkembang, dan tinggi dalam konteks syar'i, merujuk pada proses pendidikan dan pembinaan yang tidak bertentangan dengan syariah Islam. Dalam Islam, tarbiyah melibatkan pengembangan iman, ketakwaan, dan karakter positif dalam diri seorang muslim. Melalui tarbiyah, seseorang didekatkan dengan Al-Quran, memahaminya, menghafalnya, dan berusaha mengaplikasikan kandungan ayat-ayat tersebut. Jadi, ushul tarbiyah mengacu pada pondasi pemahaman yang mendasari proses pendidikan dan pembinaan dalam Islam. Yang kedua, tentang pengertian ushul tarbiyah secara istilah. Secara istilah, ushul tarbiyah dalam Islam merujuk pada pondasi konsep dan prinsip-prinsip pendidikan dan pembinaan yang sesuai dengan ajaran Islam. Para ulama telah menggali makna dan implikasi tarbiyah berdasarkan Al-Quran, Al-Hadis, dan pemikiran mereka. Oke, saya akan memberikan beberapa pandangan dari para ulama mengenai ushul tarbiyah sebagaimana berikut ini. Kata tarbiyah dalam Al-Quran memiliki berbagai derivasi dan muncul sebanyak 952 kali dalam ayat-ayat Al-Quran. Hal ini kita temukan dua bentuk utama. Yang pertama adalah isim fa'il atau rabbani, yaitu bentuk ini terulang sebanyak 3 kali dan mengacu pada orang yang mengajarkan dan mempelajari kitab Al-Quran. Yang kedua, masdar atau rabban. Bentuk ini muncul sebanyak 947 kali dan berkaitan dengan alam, nabi, manusia, sifat Allah, dan Ka'bah. Kalau dilihat secara makna secara umum, tarbiyah berakar pada 3 kata. Yang pertama, rabba ya rabbu. Rabba yarbu, artinya bertambah dan tumbuh. Yang kedua, rabia yarba, artinya tumbuh dan berkembang. Yang ketiga adalah rabba ya rabbu, berarti memperbaiki, menguasai, dan mengatur. Tujuan utama dari tarbiyah ada 2. Yang pertama adalah tarbiyah bertujuan untuk membentuk ketakwaan dan karakter baik pada individu melalui proses pendidikan dan pembinaan. Yang kedua adalah pendidikan sejati adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyediakan pedoman pada peraturan untuk mencapai kesempurnaan dan kebahagiaan. Jadi, ushul tarbiyah adalah pondasi pemahaman yang mendasari pendidikan dan pembinaan dalam Islam dengan fokus pada pertumbuhan spiritual, moral, dan intelektual. Yang ketiga adalah kita akan membahas tentang ruang lingkup ushul tarbiyah. Pertama-tama, dalam ruang lingkup ushul tarbiyah terdapat prinsip-prinsip dasar yang menjadi pijakan utama dalam pendidikan Islam. Prinsip ini meliputi keyakinan
akan pentingnya pendidikan dalam Islam sebagai suatu kewajiban, pengakuan terhadap Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber-sumber utama pendidikan, serta pemahaman akan tujuan-tujuan pendidikan Islam yang mencakup aspek spiritual, moral, intelektual, dan sosial. Selanjutnya, ruang lingkup Ushul Tarbiyah mencakup tujuan-tujuan pendidikan Islam yang harus dicapai dalam proses pendidikan. Tujuan tersebut meliputi pengembangan akhlak yang baik, pembentukan kepribadian yang islami, penguasaan ilmu, pengetahuan, dan keterampilan yang berguna, serta pembentukan sikap dan perilaku yang sesuai dengan ajaran Islam. Metode pendidikan juga merupakan bagian penting dalam ruang lingkup Ushul Tarbiyah. Metode-metode yang digunakan dalam pendidikan Islam haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan pembelajaran langsung yang diarahkan pada pemahaman dan aplikasi praktis dari ajaran Islam. Selain itu, ruang lingkup Ushul Tarbiyah juga membahas tentang kurikulum pendidikan Islam, yaitu materi-materi yang harus diajarkan kepada para peserta didik. Kurikulum pendidikan Islam haruslah mencakup berbagai aspek kehidupan yang relevan dengan ajaran Islam, seperti ajaran akidah, ibadah, akhlak, sejarah Islam, dan ilmu-ilmu praktis yang lainnya. Dalam ruang lingkup Ushul Tarbiyah, peran guru juga sangat penting. Guru harus menjadi teladan yang baik bagi para siswa, serta mampu membimbing dan mendidik mereka sesuai dengan ajaran Islam. Guru juga harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam pendidikan Islam. Oke, terakhir, selanjutnya, ruang lingkup Ushul Tarbiyah juga membahas tentang evaluasi dan pengembangan pendidikan Islam. Evaluasi dilakukan untuk mengukur pencapaian tujuan pendidikan, sedang pengembangan dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan Islam dengan tuntunan zaman. Tuntutan zaman. Dengan ini, ruang lingkup Ushul Tarbiyah, para pendidik diharap dapat merancang dan melaksanakan pendidikan Islam yang berkualitas, berorientasi pada nilai-nilai Islam, serta relevan dengan kebutuhan dan tuntutan zaman. Terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan presentasi pada sore hari ini. Sebelumnya saya mohon maaf kepada teman-temanku sekalian yang mengganggu waktunya. Saya mohon maaf. Kurang dan lebihnya saya juga mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.